anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan belajar masih tentang debit yang merupakan pelajaran matematika kelas 5 SD kurikulum 2013 ya. Kita ulangi lagi ya, debit. Debit itu adalah perbandingan antara volume dengan waktu. Rumus dari debit itu adalah D sama dengan V dibagi T. Kalau rumus T itu sama dengan V dibagi D. Kalau rumus V itu sama dengan D dikali T. Ingat lagi ya, huruf-huruf ini melambangkan apa? D itu melambangkan debit, V itu melambangkan volume, dan T itu melambangkan waktu. Kita akan belajar ya, membahas soal-soal dari buku Senang Belajar Matematika. Asik Berlatih halaman 76. Nomor yang ke-6. Sebuah tandon air awalnya berisi 200 liter. Setelah dialirkan selama 20 menit, air tandon berkurang menjadi 120 liter. Berapa debit aliran tandon tersebut? Kita tulis dulu apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah 200 liter. Awalnya, berarti kita tulis volume awal 200 liter. Berikutnya ada 20 menit. Berarti ini waktu T sama dengan 20 menit. Selanjutnya adalah 120 liter. Ini adalah volume akhir ya. Jadi kita tulis V akhir sama dengan 120 liter. Apakah yang ditanya? Yang ditanya adalah debit ya. Jadi yang ditanya adalah D. Mari kita jawab ya. Untuk mencari debit aliran tandon, kita harus menghitung terlebih dahulu volume air yang telah dialirkan. Caranya dengan mengurangkan volume awal dengan volume akhir. 200 dikurang 120 sama dengan 80 liter. Volume yang dialirkan inilah yang akan kita pakai dalam menghitung debitnya. Kita tulis rumus debitnya, V yang dialirkan per T ya, dibagi dengan waktunya. 80 dibagi 20. Ini hasilnya adalah 4 liter per menit. Jadi debit aliran tandon 4 liter per menit. Nomor 7, sebuah infus berisi 0,6 liter. Infus tersebut habis dalam waktu 40 menit. Berapa cc per detik debit infus tersebut? Kita tulis apa yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah 0,6 liter. Berarti ini adalah volume ya. V sama dengan 0,6 liter. Berikutnya adalah 40 menit. Waktu T sama dengan 40 menit. Yang ditanya adalah debit dalam cc per detik. Kita tulis D ya, dalam cc per detik. Kita jawab ya. Nah, kita perhatikan di sini satuannya ya. Debit yang diminta adalah cc. Kita lihat satuan dari volumenya liter. Nah, ini belum sama ya, nanti harus kita samakan ya. Berikutnya satuan waktunya detik, di sini menit. Ini juga belum sama. Nanti harus kita samakan ya. Kita mulai dari yang volumenya. Volume sama dengan 0,6 liter. Kita akan jadikan liter ke cc. Ingat, cc itu sama dengan mililiter ya. Jadi liternya kita ubah dulu ke mililiter. Liter ke mililiter tuh turun. Liter ke mililiter turun tangganya 3 kali. Jadi dikali 1000. Jadi 0,6 kali 1000 mililiter. Ini hasilnya adalah 600 mililiter. Mililiter itu sama dengan cc. Jadi langsung kita ganti satuannya menjadi 600 cc. Bagaimana dengan waktunya? Ya, T sama dengan 40 menit. Kita akan jadikan detik. 1 menit 60 detik. Jadi kalau 40 menit itu sama dengan 40 kali 60 detik. Hasilnya adalah 2400 detik. Satuannya sudah sama dengan yang diminta ya, dengan yang ditanyakan. Langsung kita tulis rumus debitnya. D sama dengan V per T. 600 per 2400. Ini hasilnya adalah 1/4 cc per detik. Kalau ingin dijadikan pecahan desimal boleh, 1/4 itu sama dengan 0,25 ya. Jadi debit infus tersebut 0,25 cc per detik. Nomor 8, sebuah drum minyak memiliki volume 200 liter. Minyak dialirkan dengan selang ke jerigen-jerigen.
Pengisian jerigen membutuhkan waktu 500 detik hingga drum kosong. Waktu perpindahan selang dari jerigen satu ke jerigen lain diabaikan. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Kita tulis ya apa yang diketahui. Di sini yang diketahui volume, berarti V, 200 liter. Berikutnya adalah waktu, berarti T, 500 detik. Yang ditanya adalah debit dalam liter per detik. Kita jawab, karena yang ditanya debit dalam liter per detik, kita harus pastikan satuannya sudah sama. Kita cek ya satuannya ya. Liter, volume juga liter, sama. Berarti sudah aman, tidak perlu diubah. Waktunya detik, di sini juga detik, sudah sama. Tidak perlu kita ubah. Karena sudah sama satuannya, langsung kita masukkan ke dalam rumus debit. D sama dengan V per T, 200 per 500. Kita sederhanakan ya, dibagi dengan 100, jadinya 2/5 liter per detik. Kalau kita ingin menulis dalam bentuk desimal juga boleh, ini hasilnya adalah 0,4 liter per detik. Jadi debit selang tersebut 0,4 liter per detik. Nomor 9, sebuah tandon air berisi 250 liter air. Pak Jamil menggunakan air tersebut untuk menyiram rumput dengan menggunakan selang. Setelah Pak Jamil menyiram selama 20 menit, isi tandon air sisanya 10 liter. Berapa liter per detik debit selang tersebut? Seperti biasa kita tulis apa yang diketahui. Di sini yang diketahui 250 liter. Ini berarti volumenya. Nah, di sini 250 liter adalah volume tandon air di awal. Jadi kita tulis ya V awal 250 liter. Berikutnya adalah 20 menit. Ini adalah waktu T. Ya, T sama dengan 20 menit. Berikutnya, sisanya berarti volume akhir. Volume akhir 10 liter. Yang ditanya adalah debit dalam liter per detik. Kita jawab ya. Yang ditanya debit dalam liter per detik. Berarti kita harus cek dulu satuannya sudah sama belum ya. Liter, satuan volumenya sudah liter. Aman ya, tidak perlu diubah. Bagaimana dengan satuan waktunya? Detik, menit, belum sama, nanti kita ubah ya. Berikutnya kita ubah dulu ya satuan dari waktu. T sama dengan 20 menit. 1 menit 60 detik. Jadi kalau 20 menit, 20 kali 60 detik sama dengan 1200 detik. Kita hitung dulu berapa volume air yang digunakan ya, volume yang dialirkan melalui selang. Caranya volume awal dikurang volume akhir. 250 dikurang 10. Ini hasilnya adalah 240 liter. Kemudian kita baru masukkan ke dalam rumus debit. D sama dengan V yang dialirkan dibagi waktu. 240 dibagi 1200 ya. Ini hasilnya adalah 1/5 liter per detik. Kalau dijadikan pecahan desimal 0,2 liter per detik. Jadi debit selang tersebut 0,2 liter per detik. Nomor 10, sebuah bak mandi awalnya berisi air 80 liter. Setelah diisi air dari kran selama 30 menit, isi bak menjadi 170 liter. Berapa debit kran tersebut? Kita tulis apa yang diketahui. Yang diketahui adalah 80 liter. Ini adalah volume awal. Kita tulis V awal 80 liter. Berikutnya adalah 30 menit. Waktu ya, berarti T 30 menit. Setelah diisi air, isi baknya menjadi 170 liter. Berarti ini adalah V akhir, 170 liter. Yang ditanya adalah debit ya, D. Kita jawab ya. Kita hitung dulu berapa volume air ya yang dialirkan dari kran. Berarti V yang dialirkan itu V akhir dikurangi V awal. 170 dikurang 80. Ini hasilnya adalah 90 liter. Berikutnya kita hitung debitnya. D sama dengan V yang dialirkan dibagi waktu. 90 dibagi 30 sama dengan 3 liter per menit. Jadi debit kran tersebut 3 liter per menit. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang debit ya, membahas 5 soal ya dari buku Senang Belajar Matematika. Kalian ulangi lagi ya soal-soal yang sudah kita bahas tadi di rumah bersama papa, mama, ataupun kakak kalian. Ingat untuk memahami rumus-rumus debit, volume, dan waktu. Ingat juga untuk like videonya,
share, dan subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.